Puji Tuhan, selamat sore buat kita semua. Jumpa kembali dalam acara Voice of Nafiri di sore hari ini. Mari siapkan hati kita mau masuk hadirat Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Segala pujian syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kemurahan, kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan hingga hari ini. Pakai setiap kami Tuhan, hamba-hambamu yang akan melayani di Voice of Nafiri di sore hari ini. Bahkan hamba-Mu terkhusus Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kuasalah bekerja dalam acara ini Tuhan. Semua yang menyaksikan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Rasakan kuasa Allah turunlah. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Puji Tuhan. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, amin. Rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah, sekali lagi. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah memuji Tuhan. Siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Isi hati Tuhan di sore hari ini. Rasakan kasih Tuhan yang baik, yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Nyanyikan pujian ini, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Karena kebaikan Tuhan kita ada sore hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami, hingga sampai saat ini kami masih boleh menikmati segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahkan di sore ini Tuhan kami boleh dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian kami itu boleh dapat menyenangkan hati-Mu. Dan tiba saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar semuanya tetap dalam tinggal pengurapan Allah. Terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah setiap kami akan mendengarkan firman-Mu, hati dan pikiran kami boleh disucikan, dan setiap firman yang akan kami dengar itu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi pertemuan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur mengalaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Seringkali dalam menggunakan fasilitas handphone, Bapak Ibu seringkali mendengar istilah miss call. Ya. Nah malam ini saat ini saya akan bicara mengenai miss call ya. Nah Bapak Ibu Saudara pemirsa Voice of Nafiri, sebenarnya miss call itu adalah salah penyebutan atau salah panggilan begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, seringkali kita mengartikan miss call itu adalah cuma sekedar ingin memberitahu orang gitu ya. Jadi kalau kita tekan nomor handphone seseorang, kemudian kita matikan, nanti di pesawat penerima, handphone penerima di tempat lain yang kita tuju akan tertulis kata miss call gitu ya. Artinya panggilan yang tidak diangkat atau tidak direspon ya. Nah Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat 7 ya. Kita lihat apa miss call dalam pengertian rohani ya, puji Tuhan. Mazmur 18 ayat 7 firman Tuhan berkata buat kita semua, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kata kesesakan itu sebenarnya mempunyai pengertian dalam keadaan bahaya, kesukaran, ya, penderitaan. Kemudian di saat kita sedih, ya, di saat kita sedang susah, itu yang disebut kesesakan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, memang Raja Daud melihat kehidupan manusia dengan berbagai dinamikanya, ya, naik turunnya. Kemudian manusia itu mengalami berbagai macam hal dalam hidup. Ya. Tetapi di tengah keadaan, apapun keadaan yang Bapak Ibu sedang hadapi, baik itu kesusahan, penderitaan, begitu, kesedihan, kesusahan, Bapak Ibu bisa sebutkan segala sesuatu yang bisa dirangkum oleh Raja Daud dengan sebuah istilah kesesakan. Maka Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, kita tahu cara keluar, cara untuk mencari jalan keluarnya. Setiap kita tahu cara keluarnya, ya. Kita harus berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, dan itulah yang dikatakan oleh Raja Daud.
Ketika kita sedang mengalami penderitaan, sedang dalam keadaan yang berbahaya, kita sedang susah, kita sedang sedih, kita sedang menderita dan lain sebagainya, Raja Daud berkata bahwa berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Tapi pada saat ini saya ingin kita melihat seringkali anak-anak Tuhan, ya, kita hanya seperti menggunakan handphone. Seringkali kita miss call. Kita menekan nomornya, tapi kita tidak bisa berhubungan. Kita menekan nomor angka-angka nomor telepon, tapi kita tidak berbicara dengan sumber yang kita inginkan. Kita menekan nomor-nomor yang ada di handphone kita, tetapi kita tidak menemukan jawaban. Seringkali kita jadi anak Tuhan yang suka miss call. Ya, salah kita atau kita tidak, seruan kita tidak sampai kepada sumber yang kita butuhkan. Tetapi Raja Daud berkata, berseru kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan kita. Tuhanlah yang menjadi sumber berkat kita. Dia Allah Yehova Jireh yang tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Dia akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Tetapi mari kita mau berseru kepada Tuhan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Raja Daud bilang, ketika aku berteriak minta tolong, Tuhan mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ya. Nah, kita jadi anak-anak Tuhan, jangan jadi anak Tuhan miss call. Ya, kita tahu mau berseru kepada siapa, kita tahu bagaimana kita berseru, tetapi seringkali apa yang kita inginkan, pergumulan, kesesakan kita tidak pernah didengar oleh Tuhan, bahkan dia tidak mendengar apa yang kita butuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, saat ini saya ingin berbagi berita sukacita buat kita semua. Kenapa Bapak Ibu? Saya rindu bukan hanya bagi Bapak Ibu pemirsa Voice of Nafiri yang mendapat jalan keluar, yang dijawab oleh Tuhan. Ya, saya pun ingin ketika dalam kesesakan saya berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar, dan bukan hanya mendengar. Kitab Nabi Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 berkata, telinganya tidak pernah tertutup mendengar teriakan kita minta tolong. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Dia Allah mujizat, dia yang tahu pergumulan kita. Dia tahu kalau engkau berseru, tapi mari kita perbaiki cara kita untuk berseru kepada Tuhan. Ya, apa yang mau saya maksudkan bagi Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Mazmur pasal 3 ayat yang keempat yang dilakukan oleh Raja Daud. Mazmur pasal 3 ayat 4, dan dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Alkitab menjamin bahwa dia akan menjawab. Jadi kita menjadi anak Tuhan bukan hanya sekedar anak Tuhan miss call. Tetapi kalau kita berseru kepada Tuhan, maka kita akan mendapat jawaban. Kita akan mendapat solusi. Kita akan menikmati sebuah berkat yang luar biasa. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ya, seringkali kita tidak tahu bagaimana cara supaya kita berseru kepada Tuhan dan dia mendengar kita. Dia menjawab kita. Seringkali kita tahu kita harus berseru kepada Tuhan, tapi seringkali kita hanya miss call kepada Tuhan. Nah, saya ingin membaca sebuah ayat, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Inilah yang Tuhan ingin sampaikan. Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid dan kepada kita dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21. Injil Matius pasal 7 ayat 21, firman Tuhan berkata,
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Sorga bukan hanya berbicara mengenai kehidupan kekal sesudah kematian. Tetapi sorga juga berbicara mengenai keberadaan kita. Berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Selagi kita ada di atas muka bumi ini juga kita harus menikmati sorga. Kita harus menikmati berkat yang sempurna yang Tuhan siapkan bagi kita. Tapi seringkali kita ingin menikmati sorga, tetapi kita tidak menemukan jawaban. Kita tidak menemukan sorga. Kita hanya menjadi orang Kristen miskol. Ternyata ada yang menjadi sebuah penghalang. Apa itu? Yaitu kita tidak melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Kita tidak melakukan kehendak Bapa. Oleh sebab itu kitab surat Yakobus, Bapak Ibu ya, Yakobus pasal 5. Coba kita lihat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Ini ayat favorit sekali buat kita bersama. Yang berkata Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Perhatikan bagian terakhir, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bisa katakan amin. Doa itu besar kuasanya. Kalau kita berseru kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab kita. Dia akan mendengarkan teriakan kita. Ya. Tapi Bapak Ibu, seringkali kita berteriak sorga, kerajaan sorga, berseru-seru kepada Tuhan, tetapi kita tidak dapat jawaban. Kita tidak bisa menikmati sorga. Kita tidak bisa menikmati jawaban Tuhan. Kita hanya jadi orang Kristen miskol. Tetapi malah pada saat ini saya ingin berkata kepada kita, bagaimana supaya kita mendapat jawaban dari Tuhan, yaitu lakukan kehendak Tuhan. Bagaimana melakukan kehendak Tuhan supaya doa kita dijawab? Ketika kita berdoa, maka kita sembuh. Ketika kita berdoa, maka doa besar kuasanya. Kita harus menjadi orang benar. Ya. Surat Yakobus berkata bahwa doa orang yang benar, bukan doanya yang benar. Seringkali kita terpaku kepada format doa. Ya, format doa. Kita harus membuka dengan kata-kata yang indah. Kita harus membuka dengan kata-kata pujian. Ya, dalam doa itu ada pujian kepada Tuhan, ya. Ada pengagungan kepada Tuhan. Dalam doa itu ada hubungan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dalam doa kita meminta kepada Tuhan karena firman Tuhan berkata ketuk maka akan dibuka, minta maka akan diberi. Betul. Tetapi itu harus diimbangi dengan kehidupan yang benar di mata Tuhan. Orang hanya terfokus dengan kata-kata, format dalam doa. Saya pernah dengar ada hamba Tuhan berdoa, ya Bapa Sorgawi, seandainya langit adalah kertas, laut adalah tinta, semua pohon menjadi pena, tidak dapat melukiskan kasih setiamu. Bukan, saya tidak anti dengan kata-kata yang indah. Tetapi yang paling penting adalah kehidupan kita anak-anak Tuhan yang ingin menikmati berkat, yang ingin dijawab oleh Tuhan. Menikmati sorga sekalipun kita masih ada di atas muka bumi ini. Lakukan kehendak Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang benar di mata Tuhan. Kalau benar di mata manusia, manusia seringkali melihat dan menilai dari hal-hal yang salah, yang tidak objektif. Tapi kita harus lakukan yang benar di mata Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Maka setiap pergumulan kita, setiap seruan doa kita dijawab dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan saya mengajak kita, kalau kita sedang menghadapi pergumulan begitu ya, jangan cepat-cepat berkata Tuhan tidak pernah dengar doa kita.
Mari kita introspeksi diri, kita koreksi kehidupan kita. Ya, kalau misalnya ada hal-hal yang masih kurang, kita belum menjadi pribadi yang benar di mata Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan, mari kita perbaiki ya kehidupan kita. Kita bangun komitmen dengan Tuhan. Tuhan berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Aku mau hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ada bahasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada doa yang hanya bisa, yang bahasa doa, bahasa air mata. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Dia tahu pergumulanmu dan dia tahu jalan yang terbaik yang dia siapkan bagi kita. Haleluya. Kita akan berdoa, tapi saya rindu kita mau menyanyi pujian yang berkata, hatiku tenang berada dekatmu, pertolonganmu begitu ajaib. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau Bapak Ibu tahu lagunya atau kalau ada di layar, Bapak Ibu mari kita nyanyi sama-sama sebagai sebuah doa kita kepada Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Katakan pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu, oh, pertolongan-Mu, oh, begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu pemirsa Voice of Nafiri, hari ini, saat ini saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu hadapi, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu sekalian. Kita terpisah dengan jarak, dan saya sekalipun sebagai hamba Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang jadi pokok-pokok doa dalam hidupmu, apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi bebanmu. Tapi saat ini saya ingin berkata kepada kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mendengar kita. Ya, Dia selalu tahu yang terbaik bagi kita. Tapi kadang-kadang ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita bukan menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga doa kita hanya seperti kita sedang miss call saja kepada Tuhan dan tidak pernah mendapat jawaban. Tidak pernah menikmati berkat sorga dalam hidup kita. Tapi malah pada saat ini saya rindu
kita mau menyatukan hati. Kita rindu diberkati Tuhan. Berkatnya Dia siapkan luar biasa. Dan saat ini saya rindu Bapak Ibu menikmati berkat Tuhan. Tetapi mari kita memperbaiki, mari kita introspeksi, kita berdiri di sebuah cermin yang besar. Kita memeriksa apakah ada yang salah, ada yang kurang dalam kehidupan rohani kita. Kalau ada yang kurang, kalau kita hidup tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, kita tidak benar di hadapan Tuhan, adakan sebuah perubahan saat ini juga. Berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau bertobat. Engkau akan melihat berkat Tuhan jadi bagianmu. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kemudian saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu sekalian di rumah. Bapak Ibu cukup dapat meletakkan tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Hatiku tenang berada dekatmu. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Katakan pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, oh, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Biar kita cari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin dalam pergumulanmu, dalam permasalahan hidupmu, dalam penderitaanmu, berseru kepada Tuhan. Tetapi berseru dengan melakukan firman Tuhan, berseru dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia tahu yang terbaik bagimu, karena pertolongannya begitu ajaib. Kalau engkau sedang bergumul, letakkan tangan kananmu di dada. Bapa Sorgawi, lihatlah umat-umatmu, pemirsa Voice of Nafiri. Kalau saat ini mereka meletakkan tangan kanan mereka di dada mereka secara spesifik, ini tanda mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Lawati mereka yang menderita, lawati mereka yang sedang susah, lawati mereka yang sedang dalam keadaan yang sukar dan sulit. Kami percaya mujizat-Mu masih berlaku sampai hari ini. Oleh sebab itu Bapa, berkat-Mu jadi bagian umat-umat-Mu. Tapi malam ini kami bangun komitmen dengan Tuhan. Kami mau memperbaiki cara hidup kami. Kami mau melakukan kehendak Tuhan. Kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga doa kami dijawab oleh Tuhan. Kami menikmati sorga yang Tuhan janjikan bagi kami. Damai dan sejahtera Tuhan jadi bagian kami. Terima kasih Bapa. Berkati umat-umat-Mu dalam usaha pekerjaan, profesi mereka, apapun yang mereka lakukan, dibuat berhasil dalam nama Yesus. Roh-roh penghalang berkat dipatahkan dalam nama Yesus. Kami percaya berkat Tuhan sempurna jadi bagian umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk program Voice of Nafiri yang bisa tayang sampai saat ini. Ini anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong program ini.
Tuhan adakan mujizat sehingga program ini dapat terus berjalan dengan baik. Menjangkau jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa dan memberkati mereka. Tuhan terima kasih Bapa. Oleh sebab itu kami berdoa untuk Ibu Gembala kami. Pendeta Ibu Yvonne Awila untuk berkati dalam tugas tanggung jawab. Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, perlindungan Tuhan sempurna. Tuhan pakai dengan dahsyat dalam pelayanan maupun dalam organisasi. Tuhan kami percaya berkat Tuhan jadi bagian dari Ibu Gembala kami. Bahkan berkat Tuhan jadi bagian dari staf pengembalaan. Kru dari Voice of Nafiri diberkati oleh Tuhan. Biar kami punya roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersatu hati kami juga berdoa bagi bangsa dan negara. Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami. Kami dengar begitu banyak berita-berita yang menakutkan Tuhan mengenai virus-virus yang ada Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan melindungi umat-umat Tuhan. Bahkan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Pemerintah pusat hingga daerah. Tuhan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Gubernur, wakil gubernur bersama keluarga. Bapak wakil wali kota bersama keluarga. Bupati, wakil bupati bersama keluarga se-Sulawesi Utara. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau dahsyat dan luar biasa. Biar kami tetap mengasihi Tuhan. Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak. Kami akhiri Tuhan acara Voice of Nafiri pada saat ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Kekasih-kekasih, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, sukacita, kekuatan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini. Besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Hanya di atas nama segala nama, nama yang heran dan yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Rahmat, heran, kaya, bagiku. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, terima kasih kebersamaan Bapak Ibu sekalian dalam program Voice of Nafiri. Kalau Bapak Ibu terberkati dengan program ini, Bapak Ibu bisa menekan tombol like. Atau kalau Bapak Ibu belum mensubscribe acara ini, Bapak Ibu tekan tulisan yang berwarna merah, tulisan subscribe, tekan itu, kemudian Bapak Ibu bisa menekan tanda lonceng di sampingnya, supaya Bapak Ibu bisa menerima semua informasi terbaru dari program Voice of Nafiri. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa terberkati dengan program ini, Bapak Ibu bisa share ya, tekan share, kemudian bagikan di media sosial ataupun di grup-grup chattingan Bapak Ibu sekalian, di WhatsApp grup dan lain sebagainya, supaya bisa memberkati banyak orang. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu juga terberkati dengan program ini, Bapak Ibu bisa memberi persembahan kasih. Bapak Ibu bisa scan barcode-nya yang tersedia ada di layar ya, QR scan-nya. Bapak Ibu kemudian Bapak Ibu bisa memberi berkat bagi pelaksanaan Voice of Nafiri, atau bisa langsung dikirim ke ke rekening Bank Nasional yang sudah tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, itu saja Bapak Ibu. Jangan lupa terus untuk tetap memakai masker, mencuci tangan atau sanitizer, social distancing, menjaga jarak satu dengan yang lain. Sekalipun Bapak Ibu sudah divaksin ya kedua kali, tapi mari kita tetap berjaga dengan tubuh yang sehat. Kita mau beribadah dan melayani Tuhan ya. Manfaatkan waktu untuk berolahraga, memanfaatkan keadaan di sekitar rumah, halaman rumah dan lain sebagainya. Tetap bersuka cita dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat
Tuhan. Haleluya. Jangan lirik ending rekaman begini.